Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kalian semuanya sehat selalu ya. Masih tetap semangat ya belajar di rumahnya. Hari ini kita akan mempelajari tematik tema 1, diriku, sub tema 4, aku istimewa. Pembelajaran 1 dan 2. Boleh kamu buka ya buku paketnya di subtema 4. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum kalian belajar. Oke? Setiap orang memiliki kelebihan. Setiap orang juga memiliki kekurangan. Kita harus dapat menghargai kelebihan orang lain. Dan kita pun juga harus bisa menerima kekurangan orang lain. Sama halnya dengan dirimu. Dirimu juga punya kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dan juga kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kita harus selalu menghargai dan menerima kelebihan atau kekurangan orang lain supaya kita bisa hidup rukun dan berdampingan. Manusia yang satu dengan yang lainnya pastinya memiliki perbedaan karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Di antaranya yaitu perbedaan fisik, seperti 1. Ada yang memiliki tubuh yang gemuk dan ada juga yang memiliki tubuh yang kurus. Ada yang memiliki tubuh yang tinggi dan ada juga yang memiliki tubuh yang pendek. Ada yang memiliki rambut yang lurus. Ada pula yang memiliki rambut keriting. Dan ada yang memiliki kulit kecoklatan dan ada juga yang kuning langsat. Yang kedua adalah perbedaan agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui keberadaannya. Di antaranya adalah agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Begitupun dengan rumah ibadahnya. Agama Islam beribadah di masjid. Agama Katolik dan Kristen beribadah di gereja. Agama Buddha beribadahnya di wihara. Agama Hindu beribadahnya di pura. Dan agama Konghucu beribadahnya di kelenteng. Yang ketiga adalah perbedaan suku bangsa. Banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Di antaranya ada suku Jawa, suku Sunda, Batak, Dani, Asmat, Tionghoa, Minang, Ambon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda, rumah adat, dan juga tarian daerah yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah perbedaan bahasa. Selain bahasa Indonesia, kita pun memiliki banyak bahasa daerah sesuai dengan jumlah suku bangsanya ya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, dan bahasa Nias. Ayo coba temukan lagi bahasa daerah yang lainnya ya. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang sehari-hari kita pakai. Bahasa Indonesia lah yang menyatukan kita semua. Dengan bisa berbahasa Indonesia, kita semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kita juga harus mensyukuri karunia Tuhan. Kelebihan dan kekurangan setiap orang adalah karunia Tuhan. Jadi, ingat ya, kekurangan orang lain pun harus kita hargai. Walaupun banyak perbedaan, kita harus tetap bersatu. Jangan sampai perbedaan membuat kita bermusuhan. Walaupun berbeda-beda, kita semua harus selalu hidup rukun. Bisakah kamu menemukan perbedaan antara dirimu dengan temanmu? Kita harus selalu hidup rukun. Di antaranya 1.
saling menghormati terhadap sesama. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati. Yang kedua, saling menyayangi teman. Yang ketiga, saling membantu apabila orang lain membutuhkan pertolonganmu. Yang keempat, yaitu sikap toleransi. Apakah kamu masih ingat makna kata dari toleransi? Toleransi artinya sikap menerima perbedaan. Di dalam keluarga juga terdapat perbedaan. Coba ya, kita simak perbedaan apa saja yang ada di dalam keluarga. Yang pertama adalah hobi atau kegemaran. Kegemaran kamu dengan orang tuamu atau saudaramu pasti berbeda. Yang kedua adalah makanan kesukaan. Ada yang suka pedas, manis, ataupun asin. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Ada yang laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat adalah fisik, bentuk fisik yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, kita semua harus hidup rukun. Apakah kegemaranmu? Ada nggak yang punya hobinya membuat kerajinan tangan? Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi. Dua dimensi berarti hanya bisa kamu lihat dari satu arah saja. Kolase bisa menggunakan bahan alam seperti daun kering, ranting kering, dan juga biji-bijian. Contohnya yaitu biji kacang hijau, beras, jagung, ataupun kedelai. Apakah ada yang pernah membuat kerajinan tangan kolase? Dalam pembuatannya, kerajinan tangan kolase sangat menyenangkan untuk anak-anak. Inilah contohnya. Ya, ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat di layar. Ada gambar rumah adat dengan menggunakan biji-bijian. Lalu ada gambar kupu-kupu yang menggunakan biji jagung. Dan juga ada gambar ikan yang menggunakan beberapa bentuk daun. Bagus bukan? Lihat baik-baik bijinya. Ada biji kacang hijau, ada biji jagung, ada juga beras. Bahkan beras merah pun bisa loh kamu buat. Lalu, selain untuk kerajinan tangan, ada juga yang gemar bermain macam-macam permainan tradisional. Coba kamu lihat gambarnya. Apakah kamu menyukai permainan tersebut? Apakah kamu masih memainkannya sampai sekarang? Miss harap masih ya. Yang pertama itu adalah ayunan. Yang kedua adalah jungkat-jungkit. Yang ketiga kelereng atau gundu. Dan yang keempat petak umpet. Permainan apa yang paling kamu sukai? Selain itu, ada juga anak-anak yang gemar bermain macam-macam permainan tradisional. Simak gambarnya baik-baik ya. Yang pertama adalah permainan ular naga. Ini dilakukan secara berkelompok ya. Biasanya kalian menyanyikan lagu ular naga untuk melakukan permainan ini. Yang kedua adalah hula hoop. Pasti kamu suka ya bermain ini. Dan yang ketiga adalah permainan gobak sodor atau yang dikenal dengan nama galaksin. Yang keempat adalah permainan gasing. Apakah kamu pernah memainkan permainan tersebut? Sangat mengasihkan ya. Ingat, semua anak adalah anak yang hebat dan istimewa. Masing-masing dari kalian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ingat, jangan jadikan kekuranganmu itu sebagai kelemahanmu. Kekuranganmu itu adalah sesuatu yang bisa membuatmu benar-benar menjadi seorang yang hebat. Ingat ya, harus selalu semangat dan juga selalu berpikiran positif. Cobalah untuk selalu menyukai berbagai hal yang baru. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu bersemangat belajarnya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.